Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman-Nya melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini membahas mengenai buku Kitab Matius. Matius salah satu dari buku Injil yang ingin memberikan juga gambaran kepada kita mengenai bagaimana keilahian daripada Tuhan untuk menjelma menjadi manusia agar tinggal dekat bersama-sama dengan kita. Untuk itulah kita dapat mengenal akan Tuhan kita secara dekat. Sebelum kita mempelajarinya, pelajaran kita pada hari ini, undang juga setiap anggota keluarga kita ataupun teman-teman yang rindu juga untuk belajar, sehingga kita dapat lebih mengenal akan karakter Tuhan melalui buku Kitab Matius. Dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Judul pelajarannya adalah Perbedaan di Padang Gurun. Tentu kita akan mempelajari ketika Yesus dicobai di padang gurun. Apa yang kita dapat lihat yang mau diangkat dari kitab Matius? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itulah yang ditulis di dalam Matius 4 ayat yang pertama. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Mari kita coba pelajari lebih dalam lagi mengenai adegan ini dari cara sudut pandang setan sendiri. Yang ilahi yaitu oknum yang ditinggikan, yang dikenalnya sebagai anak Tuhan tentunya, sekarang dalam posisi manusia yang sedang merendahkan dirinya. Dia telah mengenakan tubuh manusia untuk dapat menyelamatkan umat manusia. Inilah Yesus yang sama yang sebenarnya telah dilihat oleh setan ketika dia berperang di surga. Namun pada saat itu setan kalah sehingga dia harus dilemparkan dan para malaikat-malaikatnya yang mengikuti juga dia untuk keluar dari surga. Itu kita dapat baca dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Kita dapat membukanya bersama-sama. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Di situ dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Tentu bagi kita yang baru membaca ayat ini, sepertinya cukup kaget. Loh, kok ada peperangan di surga? Tapi inilah kebenaran, bahwa peperangan yang pertama adalah antara kebenaran dengan suatu usaha pemberontakan yang dilakukan setan untuk awal mula yang namanya dosa. Di situ dikatakan timbul peperangan di surga. Michael atau Yesus itu sendiri sebagai pemimpin daripada malaikat-malaikatnya, dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapatkan tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis. Jadi naga itu disebut juga ular tua dalam buku Kejadian, si ular yang disebut juga sebagai iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Artinya di sini dikatakan ada juga malaikat-malaikat yang terbujuk oleh rayuan daripada Lucifer atau iblis setan itu sendiri. Tentu awal mulanya dia bukannya iblis. Tuhan menciptakan malaikat pemimpin yang bernama Lucifer dalam keadaan yang baik dan sempurna. Tetapi dia memilih untuk memberontak, iri hati, dan cemburu terhadap Yesus. Inilah awal mula pemberontakan, terjadinya peperangan di surga. Kita dapat melihat ketika dia berada di padang gurun, Matius ingin menceritakan sebenarnya iblis telah melihat bahwa Yesus ini sendiri waktu dia berperang dan dia kalah pada saat itu yang melemparkan dia di surga, saat ini dia bertemu lagi. Tapi ketuhanan ini sekarang dalam merendahkan dirinya untuk menjadi wujud seorang manusia. Kita dapat teruskan pelajaran kita. Namun sekarang bagaimana Yesus ini? Seorang manusia yang dilihat dalam kondisi fisik yang kurus, karena sedang berpuasa cukup panjang, sendirian di padang gurun yang ganas,
dan tanpa dukungan yang jelas, tentu saja Yesus sekarang akan menjadi sasaran empuk bagi setan untuk diadakan penipuan. Ketika setan dan anak Tuhan pertama kali bertemu dalam peperangan, Kristus menjadi panglima pada saat itu segenap bala tentara surga. Sedangkan setan, pemimpin pemberontakan di surga, pada saat itu kalah, dia harus diusir keluar. Kini keadaan mereka tampaknya sedang terbalik ketika setan bertemu dengan Yesus di padang gurun. Dan setan berusaha keras untuk menggunakan kelebihan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengalahkan Kristus. Ditulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid yang kelima, yaitu adalah Kerinduan Segala Zaman, halaman 113. Betapa berbeda. Bahkan sekalipun Lucifer pernah berusaha hendak menyamai dirinya untuk menjadi yang maha tinggi. Ditulis dalam Yesaya 14 ayat 14. Sedangkan Yesus berusaha mengosongkan dirinya dari kemuliaan surga untuk menjadi manusia yang sederhana. Di sini, dalam sebuah adegan, kita dapat melihat perbedaan besar antara sifat daripada iblis yang ingin selalu menonjolkan dirinya untuk selalu bersaing menjadi yang terutama, untuk selalu berusaha bahkan menyamai dirinya dengan yang maha tinggi. Sedangkan diri Kristus, dia berusaha untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Ini adalah perbedaan yang besar antara bagaimana kesucian itu dan apa akibat daripada dosa jikalau diri ini mau selalu diutamakan. Kita dapat membandingkan ayat dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Kita dapat membaca bersama-sama Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ini adalah gambaran daripada sifat daripada diri yang mau selalu ditonjolkan. Awal mula daripada dosa itu sendiri. Yesaya 14 ayat 12 ini ingin memberikan gambaran daripada karakter iblis pertama kali. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hanya penekanannya lah aku, dan ingin selalu menyamai dirinya untuk selalu yang terutama dan bahkan mau menandingi yang maha tinggi. Ini adalah sifat yang selalu menonjolkan diri. Sangat berbeda. Kita dapat melihat bagaimana dengan karakter daripada Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat yang kelima saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini suatu pelajaran yang sebenarnya sangatlah nyata untuk kita mengerti apa karakter dalam kehidupan kita saat ini. Apakah kita semakin menyerupai karakter daripada iblis, atau dalam kehidupan kita hari demi hari kita menunjukkan karakter daripada karakter Kristus. Bayangkan bagaimana para malaikat yang telah mengenal Yesus dalam kemuliaannya di surga harus memandang apa yang sedang terjadi ketika kedua pihak yang berlawanan ini sekarang berdiri berhadap-hadapan dalam pertentangan di antara mereka, di mana kedua belah pihak belum pernah mengalami sebelumnya.
Meskipun kita mendapat keuntungan tersendiri, karena telah mengetahui bagaimana hal ini akan berakhir, para malaikat bahkan seluruh surga tidak tahu, sehingga mereka pasti telah memperhatikan pertentangan ini dengan hikmat dan penuh perhatian. Setan selalu meninggikan dirinya, Yesus selalu merendahkan dirinya, bahkan sampai pada titik kematian. Bagaimanakah kita dengan pelajaran ini? Kita melihat apakah kita juga dengan penuh perhatian dan penuh dengan hikmat untuk selalu memandang dalam setiap peristiwa ini untuk melihat karakter kita hari demi hari. Apakah hari demi hari kita melihat peristiwa di padang gurun itu menjadi suatu pelajaran juga dalam kehidupan kita? Apakah kita semakin tinggi hati atau kita semakin rendah hati? Kiranya melalui pelajaran ini menjadikan berkat kepada kita semuanya. Tuhan